Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan ucapan selamat atas kelulusan pada bidang doktoral Bambang Susatyo di bidang ilmu hukum di Universitas Padjadjaran. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima penghargaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai tokoh pejuang NU. Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta untuk menghadiri ASEAN Tourism Forum 2023. Inilah kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo yang telah menyelesaikan studi doktoral bidang ilmu hukum di Universitas Padjadjaran. Wapres mengapresiasi gelar baru yang diraih Bambang Susatyo yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan global dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Wapres berpesan, disertasi Bambang Susatyo diharapkan dapat menjadi referensi esensial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, khususnya dalam respon perubahan dan tantangan global yang membutuhkan sumbangan pemikiran dari beragam cabang keilmuan. Wapres turut mendukung kemajuan ilmu hukum di tanah air, khususnya bagi pembangunan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Bambang Susatyo atas sidang promosi doktor bidang ilmu hukum Universitas Padjadjaran. Semoga raihan prestasi dan ilmu yang diperoleh semakin meningkatkan dedikasi dan pengabdian saudara tidak hanya dalam mengembangkan ilmu hukum di tanah air, tetapi juga dalam pembangunan bangsa dan negara. Disertasi saudara diharapkan dapat menjadi referensi esensial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, khususnya dalam merespon perubahan dan tantangan global yang membutuhkan sumbangan pemikiran dari beragam cabang keilmuan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat pada Saudara Bambang Susatyo, selamat melanjutkan kerja dan karya untuk bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Januari 2023. Wakil Presiden menghadiri acara Anugerah 1 Abad NU di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengutip pernyataan Kiai Haji Hasyim Hasyari selaku pendiri dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa kerja utama yang dibawa oleh organisasi massa Islam ini adalah Jamiatul Islah, kerja perbaikan. Oleh karena itu, menurut Wapres, dalam meneruskan perjuangan dari masa ke masa, NU harus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai kebutuhan zaman. Wapres juga mengingatkan bahwa yang telah disampaikan Kiai Haji Hasyim Hasyari bahwa yang perlu diperbaiki adalah masalah-masalah agama, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya. Dan yang perlu dilakukan perbaikan paling tidak menurut Wapres yaitu memperbaiki umat, memperbaiki bangsa dan negara, dan memperbaiki dunia. Dari sisi perbaikan umat perlu dilakukan dari individu, para kader terlebih dahulu sebelum menjangkau masyarakat. Perbaikan tersebut menurut Wapres diantaranya dilakukan dengan mengajak umat untuk menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Dari sisi perbaikan negara, Wapres menilai dapat dilakukan melalui pemberdayaan umat. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten dengan menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, tepat janji, dan saling membantu. Sebab dengan umat berdaya, maka negara juga akan menjadi maju. Sementara dari sisi perbaikan dunia, Wapres menegaskan tugas besar yang harus dilakukan adalah dengan menjaga perdamaian dunia, di mana perdamaian ini dapat dicapai dengan fondasi persaudaraan antar individu yang kuat. Kegiatan-kegiatan NU adalah harus khatawat islahiyah, langkah-langkah perbaikan, dan ansyitat islahiyah, kegiatan yang sifatnya perbaikan. Perbaikan yang dilakukan itu didasarkan pada faham Ahlussunnah wal Jamaah dan didasarkan pada fikrah
Nahdiyah, cara berpikir NU yang di dalam muktamar di Surabaya tahun 2006 dikatakan bahwa karakteristik fikrah Nahdiyah atau khasais fikrah Nahdiyah yaitu fikrah tawassutiyah, cara berpikir yang moderat, tidak ifrati, tidak tafriti, moderat, tatawuriyah, dinamis, tidak statis, tidak konservatif, tapi dinamis, islahiyah, bersifat perbaikan, tapi manhajiyah, yaitu ada metode landasannya yang digunakan, ada dasar-dasarnya, ada tawabitnya, ada hududnya, ada batasan-batasannya. Itulah landasan berpikir yang kita gunakan dalam Nahdlatul Ulama. Yang diperbaiki menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah diniyatan wa ijtima'iyatan, masalah-masalah agama, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan yang dilakukan perbaikan paling tidak menurut saya yaitu islahul ummah, memperbaiki umat, islahul watan, perbaiki negara, bangsa dan negara, wa islahul alam, dan memperbaiki dunia. Pada kesempatan yang sama, di acara Momen Anugerah 1 Abad NU, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima penghargaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai tokoh pejuang NU. Penghargaan ini diberikan kepada Wapres Ma'ruf Amin atas kiprahnya sebagai Rais Am Masa Hikmat 2015-2018 yang turut membesarkan dan melakukan perbaikan-perbaikan di organisasi NU. Wapres menyampaikan terima kasih atas diberikannya penghargaan sebagai mantan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Wapres menegaskan, sebenarnya menisbahkan dirinya sebagai Rais Am Daruri, artinya Rais Am yang didaruratkan saja ketika dipilih di Muktamar NU di Surabaya. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena saya juga diberikan penghargaan sebagai mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya menisbahkan diri saya itu sebagai Rais Am Daruri, artinya Rais Am yang darurat saja ketika dipilih di Muktamar NU di Surabaya. Karena menurut saya Rais Am itu bukan sekedar lembaga struktural tertinggi di Nahdlatul Ulama, tapi Rais Am itu adalah maqam, kedudukan yang bisa diduduki, ditempati hanya oleh sahibul maqam, artinya yang memang memiliki kualifikasi dan kriteria yang tepat. Dan saya merasa sebenarnya saya bukan sahibul maqam, bahkan al-aqrab ilal maqam saja, mendekati maqam saja belum. Karena itu saya menganggap saya Rais Am Daruri saja pada waktu itu. Karena memang tugas-tugas yang diemban oleh Nahdlatul Ulama itu berat, besar, luas. Tugas utamanya atau misi utamanya adalah amaliyatul islah, kerja perbaikan. Seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu islahin, yaitu kerja perbaikan. Dan amaliyatul islah ini adalah juga misi para nabi. Anda masih bersama program Catatan Wakil Presiden bersama saya, Ragi Lestari. 3 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu DPP Serikat Petani Indonesia di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres mendukung program cadangan pangan masyarakat sebagai solusi pengentasan stunting. Stunting erat kaitannya dengan isu ketahanan pangan sebagai sumber gizi utama. Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menyebutkan angka prevalensi stunting masih berada di angka 21,6%. Sedangkan pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pengentasan stunting, salah satunya melalui peningkatan cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia. Wapres menuturkan, saat ini pemerintah mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting. Usai bertemu DPP Serikat Petani Indonesia, sore harinya Wapres bertolak ke Yogyakarta. Wapres bertolak ke Yogyakarta selama 2 hari, yaitu tanggal 3 hingga 4 Februari 2023. Dalam kunjungan kerja yang didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin serta rombongan terbatas, yaitu menghadiri pembukaan ASEAN Tourism Forum 2023. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana
Kusuma, Jakarta menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, sekitar pukul 16, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Paku Alam 10, beserta Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, Pangdam Diponegoro Majen TNI Widi Prasetyono, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Suwondo Nainggolan, dan Komandan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Dedi Susanto. Acara ASEAN Tourism Forum 2023 digelar pada malam hari. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan pergerakan pariwisata di wilayah ASEAN diharapkan bisa mencapai kembali puncak kejayaan di tahun ini dan masa mendatang. Menurut Wapres, kawasan ASEAN saat ini berada di garis paling depan dalam pemulihan sektor pariwisata di negara Asia Pasifik. Kejayaan sektor pariwisata di ASEAN akan menjadi penopang keberhasilan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi global, sejalan dengan tema keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk pemulihan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masyarakat kita tangguh dan berdaya. Wapres berharap ASEAN Tourism Forum 2023 bisa melahirkan aksi nyata, ditandai adanya kerjasama antar pemimpin sektor pariwisata di kawasan ASEAN untuk mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan perjalanan di ASEAN serta merealisasikan Travel Exchange 2023. Saya mengajak kita bersama-sama membangun pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, melibatkan usaha mikro dan kecil, kaum perempuan, dan generasi muda. Inilah saatnya untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui berbagai inovasi dan kreativitas, serta transformasi ke arah digital, dan semoga sektor pariwisata semakin produktif, mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah ASEAN Tourism Forum 2023. Saya berharap forum ini menjadi pengobar semangat kebangkitan pariwisata di ASEAN, selain menjadi wadah diskusi dan formulasi kebijakan serta program nyata pengembangan pariwisata yang lebih praktis, terarah, dan berorientasi masa depan. Akhirnya, di pelataran Candi Prambanan yang indah dan megah ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ASEAN Tourism Forum 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wapres juga menaruh harapan besar sektor pariwisata akan mengkokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia. Demikian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.